Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Isnardi ya, Bapak Isnardi yang ada di Purwokerto ya, yang ada di Purwokerto. Salam sukses Pak Suwandi, saya pemula di budidaya ikan gabus ya. Saat ini saya sudah menekuni ikan lele dan ikan nila ya. Cuma setelah melihat tayangan dari Pak Suwandi di YouTube Dunia Ikan Gabus, saya tertarik untuk mencoba ikan gabus. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana Pak prospek ikan gabus itu ke depan? Karena memang saya belum pernah budidaya ikan gabus. Apakah masih ada harapan? Apakah masih ada kesempatan? Saya baru mau memulai saat ini. Mohon pencerahannya Pak Suwandi. Terima kasih. Kalau untuk budidaya ikan gabus sendiri Pak, ini saya memang hanya bisa memberikan sedikit gambaran dan ya perkiraan saja, karena memang saya sudah menekuni selama 16 tahun. Dalam sektor budidaya ikan gabus ini memang kalau kita bicara konsumsi, pasar masih terbuka. Seperti ikan lain pada umumnya, hanya saja memang tidak semua komoditas perikanan ini itu mempunyai prospek yang berkesinambungan. Dalam arti jangka panjang, kadang naik, kadang turun, kadang laku, kadang enggak, kadang banyak, kadang habis gitu kan. Nah, kalau bicara ikan gabus, selama 16 tahun saya menganalisa dan memang tekun terjun di situ. Mulai dari pembibitan sampai saya pengolahan. Ini prospek ikan gabus ini sangat menjanjikan dan saya bilang konsisten harganya. Dari saya dulu menjadi pengepul 16 tahun yang lalu, harga 15.000, 17.000, kemudian sekarang mencapai saya membeli harga 100.000 itu harganya tidak pernah turun, Pak. Nah, justru makin kesini ini, ya apalagi kemarin masa pandemi. Ya, di mana salah satu pejabat negara menginformasikan bahwa untuk meningkatkan kekebalan tubuh di masa pandemi gunakanlah ekstrak ikan gabus. Nah, di situ juga dampaknya luar biasa juga buat saya. Makanya saya katakan harga ini yang saya alami sendiri memang tidak pernah turun, Pak. Itu kalau bicara prospek ya. Jadi sekarang pun masih mau memulai itu masih belum apa-apa. Dengan kapasitas produksi kami, itu kita menampung 1 hari 1 ton pun tidak ada masalah. Wong 1 hari 1 ton dari mana? Nggak ada ikan gabus sekarang. Ya kan? Ya, karena kita masuk di pengolahan, untuk mengolah ikan 1 ton 4 jam selesai. Ya 5 jam paling lama udah selesai. Tetapi untuk budidaya selama 1 ton ikan gabus itu butuh waktu 7-8 bulan untuk bisa nanti dilakukan pengolahan. Makanya kalau bicara prospek, Pak, ini mudah-mudahan kita berdoa saja itu ke depan jangka panjang masih tetap bisa berjalan dengan baik, masih bisa punya prospek, Pak. Ya, yang penting adalah menciptakan ikan dengan kualitas yang baik, ikan yang sehat itu, ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Bambang ya, Bapak Bambang yang ada di Kebumen, yang berada di Kebumen, Jawa Tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Pak Suwandi, salam kenal, saya Bambang dari Kebumen. Mau menanyakan Pak, kalau saya mau usaha budidaya ikan gabus, kalau melihat dari sektor pengolahan sepertinya cukup menjanjikan. Kalau saya terjun langsung di pengolahan tanpa harus saya budidaya, apakah bisa Pak? Dan bagaimana teknisnya? Mohon penjelasan dan pencerahannya agar saya bisa mengambil keputusan untuk budidaya ataupun masuk di pengolahan, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Bambang yang ada di Kebumen. Jadi kalau kita bicara masalah budidaya ini, mau masuk budidaya dulu atau masuk pengolahan dulu, semua itu ada rentetannya, Pak. Jadi kalau Bapak mau terjun di pengolahan, yang dipikirkan adalah bahan bakunya, Pak. Bahan baku ini dari mana? Ya, kenapa kok saya selalu sarankan bagi teman-teman yang mau masuk terjun di pengolahan, alangkah baiknya bisa juga punya budidaya. Kenapa? Tidak selamanya kita bergantung pada
orang yang mencari ataupun supplier. Karena supplier juga mereka tergantung pada orang lain juga. Nah, saya membangun usaha ikan gabus ini 16 tahun ini, pengolahan bahan baku ini cukup. Mau berapapun saya ngolah, saya bisa. Kenapa? Sebelum saya melakukan pengolahan, saya sudah mempunyai mitra yang jumlahnya banyak. Walaupun mereka mitra tidak tetap, kalaupun sekarang saya mau ngambil dari si A 50 kilo, saya diripis 100 kilo, dari si C 300 kilo, dari si D itu 500 kilo. Kita bisa melakukan pemetaan dan bisa mengambil ikan itu dengan ukuran yang kita inginkan. Karena jumlah mitra sudah banyak sekali. Lebih dari 15.000 orang, walaupun mereka hanya punya satu kolam, ada yang 3 kolam, ada yang punya banyak kolam. Tapi di situ kita punya pilihan banyak. Makanya kalau memang Bapak mau terjun di sektor pengolahan, alangkah baiknya Pak, kalau Bapak enggak membangun sebuah kemitraan dengan orang lain, Bapak bisa lakukan budidaya sendiri. Ya, budidaya minimal untuk mengcover nanti kalau pengolahan Bapak itu tidak punya ikan. Karena gabus ini sekarang di alam pun, itu kalau kita mencari hasil tangkapan alam, itu tidak semudah dulu Pak, tidak semudah dulu. Sekarang banyak orang yang tahu prospek ikan gabus dan berburu. Ya, bahkan di daerah-daerah tertentu yang saya langsung terjun ke sana, banyak orang yang mata pencahariannya tuh casting cari ikan gabus Pak. Loh bagaimana dapat senengnya, dapat ikannya, dapat duitnya. Nah ini, ya jadi kalau sekarang bicara di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat sana, sekarang orang menjadi pengusaha pencari ikan, pekerja pencari ikan gabus itu sangat banyak sekali. Ya, dan mereka sudah menjadikan itu sebuah profesi pokok. Nah sekarang kalau dia nangkap 500 gram up, jual sekilo 100.000, sehari dapat 10 kilo aja udah 1 juta Pak. Ya kerja apa Pak sekarang? Apa nggak sebuah yang menjanjikan? Makanya sangat banyak sekali setelah saya survei ke sana. Wah benar, orang yang memang profesinya pencari ikan gabus sangat banyak sekali. Ya. Karena memang bisa dijadikan mata pencarian, bahkan penghasilan beliau besar sekali. Ya, itu Pak ya. Jadi kalau memang arahnya mau ke pengolahan, coba dulu Pak, rintis dulu budidaya, atau kalau nggak gitu Bapak membangun sebuah sistem di mana Bapak punya mitra pembesaran, kemudian nanti hasil panennya Bapak beli untuk masuk ke pengolahan Bapak sendiri. Oke Pak ya, sukses selalu. Ya, yang untuk yang mau tanya-tanya nanti kalau mau tanya tolong ya dicantumkan nama sama alamatnya lah. Ya biar kita saling kenal, nggak kenal cuma pertanyaan tapi nama sama alamatnya nggak ada. Ya, oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak. Sebentar kita cari yang belum pernah bertanya, maksudnya kan banyak pertanyaan yang hampir sama Pak masalahnya. Pertanyaan dari Bapak Edi ya, dari Bapak Edi ini yang ada di Solo ya, Solo Jawa Tengah. Ya. Salam sukses Pak Suwandi, saya peternak ikan gurami. Sudah 10 tahun terakhir ini saya menekuni ikan gurami walaupun bukan menjadikan pekerjaan pokok saya. Tapi saya punya 10 kolam gurami yang dimana sekarang ada ikan guraminya dengan ukuran yang bervariasi. Saat ini saya sering nonton channelnya Pak Suwandi di dunia ikan gabus ya. Tapi memang belum semuanya saya tonton. Tapi saya sudah tertarik untuk ikut terjun di bisnis ikan gabus. Terutama di sektor pembesaran. Kalau bicara antara gurami dan ikan gabus, kira-kira kalau prospeknya prospek mana Pak? Ya. Karena memang saya belum tahu tentang ikan gabus, makanya saya tanya kepada Pak Suwandi. Kalau menurut Pak Suwandi, prospek mana antara gurami dan ikan gabus? Terima kasih penjelasannya Pak. Wah ini menjawabnya yang cukup sulit buat saya. Ya nanti kita tidak ingin merendahkan ya teman-teman sesama pembudidaya, tidak, sama sekali dalam hati saya tidak ada niatan untuk begitu. Yang jelas kita bicara realnya untuk hitung-hitungan budidaya saja ya. Jadi nanti silahkan nanti Bapak menilai sendiri. Sekarang kita bicara, saya juga berdasarkan dari cerita teman yang sama-sama pembesaran gurami. Ya, entah itu dia memang bukan profesinya, tetapi pernah dia cerita-cerita dan sharing sama saya. Jadi kalau gurami 1 tahun, ya, gurami 1 tahun itu rata-rata beratnya bisa mencapai
dari kecil ya, dari netes ya, kalau dia bilang dari netes, dari kecil kita pembesaran gurami itu bisa mencapai setengah kilo ya, setengah kilo dari netes lah ya, dari kecil itu dia bilang beratnya setengah kilo, itu sudah besar kan ya. Nanti kalau ada yang kurang tepat tolong diluruskan ya. Jelas teman saya itu juga dia penetasan gurami, tapi dia juga membesarkan. Dari netes itu sampai 1 tahun itu 500 gram ya. Itu pakannya menggunakan daun-daunan ya, kadang diselingi juga pelet.